Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu memprediksikan keselamatan hidup penumpang Titanic dengan menggunakan decision tree pada Kaggle dan Jupyter Notebook. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Siska Maira Andini, NIM belakangnya 27. Saya sendiri Alia Assembly dengan NIM 120. Saya Putri Aurelia dengan NIM belakang 04. Pertama-tama kita akan membuka Kaggle, yaitu website untuk belajar machine learning. Kita akan membuka program Titanic, kemudian kita akan download data Explorer-nya yang berisi 3 data. Data ini berisi 12 variabel, termasuk di dalamnya adalah variabel personal ID seperti nama dan tempat duduk, serta variabel target berupa survive yang akan bernilai 0 dan 1. Goals atau tujuan yang ingin dicapai adalah memprediksi penumpang mana yang selamat dan penumpang mana yang tidak selamat. Akan ada data train yang digunakan untuk membuat model dan data tes sebagai data yang akan diprediksi dengan model yang telah terbentuk. Yang pertama kita akan membuka Jupyter Notebook, kemudian kita akan upload data yang tadi di Titanic 3 subdata itu, data train, test, dan gender. Setelah kita upload, kita akan membuat new Python. Pertama-tama, kita akan mengimport library dasar yang diperlukan seperti Pandas, sklearn, matplotlib, numpy, dan lain-lain. Untuk beberapa library, tidak langsung dari Jupyter-nya, tetapi kita harus mendownloadnya. Kemudian, pada import library, ada modul FastAI struktur, di mana modul ini bekerja dengan library Pandas untuk data frames yang tidak bergantung pada PyTorch dan dapat digunakan secara terpisah dari FastAI library lainnya untuk memproses dan bekerja dengan data tabel. Kemudian ada FastAI struktur yang didapat dari internet, source-nya dari internet. Selanjutnya, setelah FastAI struktur, kita akan mengimport data asli yang didapat dari train tadi. Kemudian, kita akan menampilkan tabel yang digunakan, yaitu data.head yang akan menampilkan data 5 baris teratas. Selanjutnya, penyederhanaan tabel. Karena beberapa row terdapat kolom yang kosong, maka kita akan menghapus beberapanya. Kemudian, karena kita akan mengimplementasikan decision tree, kita akan meringkas datanya, yaitu kita akan mengambil 30 data pertama. Di sini kodenya. Kemudian, karena beberapa data itu tidak diperlukan, karena banyak data yang kosong, kita akan drop kolom yang tidak diperlukan, yaitu name, ticket, passenger ID, cabin, age, embarked, fare. Kemudian, kita akan tampilkan tabel yang sudah diperkecil tersebut. Ini tampilan tabelnya. Selanjutnya, ID implementation atau implementasi ID tree. Kita punya fungsi entropi. Entropi sendiri itu parameter untuk mengukur keberagaman dari kumpulan sampel data. Ini bisa dilihat di sini. Dari rumus yang sudah dijelaskan, entropi HS adalah ukuran jumlah ketidakpastian dalam himpunan data S. Sini codingnya, ketika entropi 0, himpunan S akan diklarifikasikan dengan sempurna. Dengan catatan, yaitu semua elemen di S memiliki kelas yang sama. Kemudian untuk information gain, kemudian terdapat data sum. Data sum di sini digunakan untuk information gain dari sampel-sampel pada data. Nah, selanjutnya information gain atau penguatan informasi adalah ukuran selisih entropi dari sebelum ke setelah himpunan S dipecah pada atribut A. Sedang kata lain, seberapa besar ketidakpastian pada S akan berkurang setelah pemisahan himpunan S pada atribut A. Kemudian, setelah kita mencari
dua metrik yang diimplementasikan. Sekarang kita akan menulis fungsi untuk membuat grafik decision tree. Kita akan menggunakan library. Setelah information gain didapatkan, kita akan membuat grafik decision tree berdasarkan library Pdot dan Graphviz. Ini kodenya dan ini grafiknya. Grafik decision tree dari pohon keputusan akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Aurelia. Untuk pohon pertama diambil berdasarkan gender. Untuk gender perempuan itu lebih diutamakan sehingga kemungkinan selamatnya menjadi lebih besar. Kemudian untuk gender pria berdasarkan kelasnya, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas 3 itu berada di bagian bawah kabin sehingga kemungkinan selamatnya menjadi 0. Sedangkan untuk kelas kedua itu berada di bagian tengah yang paling dekat dengan koci sehingga mereka akan lebih besar kemungkinan selamatnya. Kemudian kelas ke-1 berdasarkan sibling. Itu akan memunculkan lebih banyak pohon faktor lainnya. Selanjutnya, dikarenakan masih banyak kemungkinan pada kelas pertama, maka akan disubstitusikan berdasarkan umur, sehingga menghasilkan tabel berikut. Setelah memasukkan inputan umur, maka pohonnya menjadi seperti berikut. Selanjutnya, dari sampel umur tersebut, maka dapat dihasilkan entropi beserta informasi gainnya. Setelah didapatkan nilai tengah dari umur-umur di atas, kita coba panggil pohon keputusan baru. Dapat kita lihat pada gambar, jenis kelamin sendiri dibedakan menjadi kurang dari sama dengan 1,5 atau lebih dari 1,5. Jika benar, maka ia perempuan, sehingga kemungkinan selamatnya akan menjadi 1. Jika salah atau kurang dari atau lebih dari sama dengan 1,5, maka ia laki-laki. Kemudian jika lebih dari 39,5 akan menjadi false atau bernilai 0 berdasarkan pembayaran tiket lebih dari 70 pound sterling, maka akan bernilai salah atau tidak selamat sterling, maka bernilai benar. Kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan kelas kurang dari 2,5. Jika bernilai lebih dari 2,5, maka bernilai false atau 0. Jika kurang dari 2,5, maka akan bernilai true atau 1. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Alia. Jadi dari data pohon ini dapat kita simpulkan atau kita buat pohon baru yang lebih simpel. Nah, di sini misal kita ambil 20 sampel. Sampel di sini itu maksudnya adalah orang yang selamat. Jadi pada gambar dapat 7 orang yang pasti selamat dan 13 orang lainnya masih belum pasti. Kemudian dari 13 orang tersebut, orang-orang yang memiliki harga tiket kurang dari 70,323 selamat, sedangkan di atas tersebut tidak selamat. Lalu dari 10 orang itu, 4 orang yang berada di kelas kurang dari 2,5 atau kelas 1 dan 2 selamat, sedangkan 3 orang yang berada di kelas lebih dari 2,5 atau bisa disebut kelas 3 tidak selamat.
Lalu di antara 4 orang tersebut, dapat 3 orang yang memiliki entropi selamat dan 1 orang memiliki entropi tidak selamat. Setelah itu, dari data ini kita ambil 10 data lagi, dari 20 hingga 30. Kemudian kita dapatkan prediksinya 0,547% atau 4,77% keakuratan. 54,77. Nah, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.